Halo, selamat pagi. Nama saya Margaret Angela dan ini tugas pertama resume matematika diskrit saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema himpunan. Himpunan merupakan sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dengan jelas. Objek yang dimaksud bisa berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan lain-lain. Bisa berupa barang juga. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Jadi ada 3. Penyajian himpunan. Pertama ada himpunan numerasi. Ini kayak contohnya tuh menuliskan semua anggota himpunan. Himpunan keanggotaan ada 2. Yang pertama ada X merupakan anggota dari himpunan A sama X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Terus ada simbol-simbol pada himpunan. Nah, simbolnya itu saya sebutin 3 aja. Yang pertama ada P. Himpunan itu himpunan bilangan bulat. Yang kedua ada himpunan bilangan alami. Yang ketiga ada himpunan universal. Ini disimbolkan dengan huruf U. Kemudian ada notasi pembentuk himpunannya. Notasi pembentuk himpunannya itu ada 3 yang utama. Himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kapital, anggotanya dengan huruf kecil dan tidak boleh berulang. Dan terakhir ada diagram Venn, dan ini ada gambarnya. Kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Notasi N sama huruf A atau N merupakan anggota A untuk menyatakan kardinalitas dari sebuah himpunan. Himpunan yang tidak berhingga banyak anggotanya, mempunyai kardinalitas yang tidak berhingga pula. Contohnya kayak gini, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tak berhingga, maka himpunan R merupakan anggota himpunan tak berhingga. Ini lambangnya. Kemudian ada jenis himpunan, ada 2 jenis. Yang pertama ada himpunan kosong dan yang kedua ada himpunan bagian. Himpunan kosong ini kosong. Terus saya akan bahas tentang teorema pada himpunan. Jika A adalah himpunan bagian dari itu sendiri, maka A sama buka kurung, yaitu A buka kurung A. Terus harusnya di sini ada kayak tanda C, di bawah ada garis A. Terus himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Terus himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Kemudian ada operasi pembentuk himpunan. Ada 6 operasi. Yang pertama irisan, dilambangkan dengan simbol N. Kalau gabungan dilambangkan dengan simbol U, tapi bukan U universal, dia kayak gabungan begini. Kemudian ada komplement. Nah, komplement ini merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Kemudian ada selisih. Ini dilambangkan dengan tanda kurang. Beda setangkup, ini dilambangkan dengan tanda kayak simbol bulat, terus ada plus di dalamnya. Terus ada perkalian, dilambangkan dengan simbol X atau kali. Kemudian ada prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini mengemukakan bahwa 2 konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Jadi kayak cara penyelesaiannya berbeda tapi jawabannya sama. Nah, di sini ada dualitas dari hukum aljabar himpunan. Sebenarnya ada 10 hukum, tapi di sini saya cuma tulis 4. Yang pertama ada hukum identitas. A gabung himpunan kosong sama dengan A. Nah, kalau didualitaskan, A mengiris U sama dengan A. 2 cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Oke, sip. Lalu ini ada pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Ini contoh soalnya saya ambil dari PowerPoint Bapak, PowerPoint Pak Reza, terus saya dualitasin sendiri. Ini hasilnya sama, tapi cuma lambangnya aja yang berbeda. Ini kan kalau yang pertama kan jawabannya kan gabungan. Kalau di dualitas ini kayak mengiris. Ini harusnya gabungan juga pertama ya, sebelum jadi iris, tapi nggak apa-apa. Kemudian ada multiset. Nah, multiset ini apa sih? Himpunan yang unsurnya boleh berulang. Disebut multiset karena himpunan ganda. Kan himpunan multiset ini beda sendiri. Kenapa? Kan kalau himpunan yang biasa kita pelajari itu kan nggak boleh berulang. Nah, kalau himpunan multiset ini boleh berulang, boleh 4, boleh 5, atau seterusnya. Ini multisetnya.
Nah, multiplisitas adalah dari suatu unsur pada multiset adalah jumlah kemunculan unsur tersebut pada multiset. Nah, jadi kayak misalnya multiplisitas dari A ini kan 1. Berarti multiplisitas 1 ada 3, 2 ada 2, 3 ada 1. Ini contohnya ada juga M multiset dari himpunan M. 1 ada multiplisitasnya 1 ada 4, 2 ada 3, 3 ada 2. Ini ya ada contohnya. Kemudian ada contoh dari multiset itu sendiri. A gabung Q merupakan suatu multiset yang multiplisitas unsurnya sama dengan multiplisitas maksimum. Ini kan dia bergabung. Jadi contohnya, kita masuk ke contohnya P, himpunan P. A-nya ada 3, C dan D. Q, A-nya ada 2, B sama C-nya ada 2. Nah, kalau digabung itu jadi P gabung Q sama A sama dengan buka kurung kurawat A, B, C, D sama D. Kemudian ada yang kedua, P mengiris Q merupakan satu multiset yang unsurnya minimum. Kan kalau ini maksimum, ini minimum. Ini contohnya. Ini ada jawabannya. Oke, lanjut. Yang terakhir ada P kurang Q adalah suatu multiset yang multiplisitas unsurnya dikurangi pada P dikurangi dengan Q. Ini berlaku jika selisih multiplisitas tersebut adalah positif. Jadi ini kan A-nya ada 3, terus di sini A-nya ada 2. Jadi 3 dikurang 2, 1. Ini kita tulis. Nah, kalau hasilnya minus itu nggak usah ditulis, itu anggap aja kosong. Gitu. Jadi ini kan ada contohnya, ini ada jawabannya. Nah, ini kalau penjumlahan adalah suatu multiset yang multiplisitas unsurnya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas unsur tersebut pada P dan Q. Jadi ini ditambahin P, ini contohnya P ditambah Q. Dan ini ada hasil dari jawabannya. Oke, sekian video dari saya. Maaf apabila kesalahan kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.